Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fitriani Nurkolib. Saya dari kelas 5A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan etika lingkungan. Dalam upaya pengembangan etika lingkungan, yang pertama ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dan pelaksanaannya. Yang kedua, ada penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam lembaran nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup atau disingkat UU-LH. Yang ketiga, adanya penetapan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Kesadaran dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 disempurnakan untuk mencapai tujuan perkembangan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU-PLH. Keempat, adanya kebijakan berwawasan lingkungan. Jika berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab akan hal yang berkaitan dengan alam. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia pada akhirnya mempunyai agresor dan predator yang sangat mengerikan, menganggap bahwa alam sebagai predator yang harus ditaklukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Yang pertama, manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berarti baginya, tetapi manusia juga harus memiliki nilainya terhadap alam itu sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, maka harus melakukan seperlunya dengan tetap menjaga kebutuhannya. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Manusia harus mengembangkan kesadaran bahwa kita termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Yang kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori,
dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam atau sebagainya. 6. Perlu dikembangkannya prinsip proporsionalitas, karena pembangunan pasti akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik itu sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya perlu diperhatikan agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Yang ketujuh, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pihak tertentu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibatnya. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. D. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan luas. Yang pertama adalah pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan juga objek pembangunan. Dikatakan sebagai subjek pembangunan karena manusia merupakan pelaksana pembangunan, dan dikatakan sebagai objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Yang kedua ada pembangunan ekologi. Pembangunan ekologi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya yang pertama, sikap teknokratis. Menurut Frans Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis, yang artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya membuang dan merampas alam dan mengambil semua yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Yang kedua ada sikap dikotomis, yang yaitu melihat dan menetapkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan sikap ini muncul perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Yang ketiga ada pola pendekatan psikologis. Pola pendekatan psikologis yaitu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan keanekaragaman hayati tidak menurun kualitasnya. Pola pendekatan psikologis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama psikologis lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu psikologi lingkungan adalah suatu disiplin untuk memperlihatkan atau mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungan. Yang kedua ada psikologis lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peran psikologis dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif merupakan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, fungsi daya operatif. Dalam fungsinya, psikologi lingkungan berperan untuk observasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Bahkan, psikologi lingkungan dapat berperan sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang ketiga ada fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan dan menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.
Fungsi evaluatif yang dimaksud adalah psikologi lingkungan yang berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan PP Nomor 25 Tahun 2000, tampak bahwa pengelolaan lingkungan hidup menjadi fokus utama. Implikasi yang muncul dari undang-undang tersebut mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sasaran informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur, data spesial maupun nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah. Kedua yaitu program peningkatan efektivitas dan pengolahan konservasi dan rehabilitas sumber daya alam. Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, hutan, laut, air, udara, dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga, program pencegah dan pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta kegiatan industri dan transportasi. Yang keempat yaitu program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelola sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Yang kelima adalah peningkatan peranan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai ataupun salah-salah dalam mengucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.